どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gua bakalan bahas mengenai Sekai Seiko no Ansatsusa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di awal. Jadi, kalian bisa lebih paham tentang alur cerita ini. Dan juga, video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton anime atau baca manganya. So, peringatan spoiler berat buat kalian. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini supaya terus update dan juga berkembang. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan pertempuran melawan iblis naga tanah yang sudah selesai. Luke, Tard, dan Claudia saat ini sedang mengendarai ular yang dibawa oleh Naois. Di akhir pertempuran, Naois yang tiba-tiba muncul meminta Luke untuk ikut bersamanya ke tempat Mina saat ini berada. Luke sangat waspada, tetapi karena dia juga memiliki urusan dengan Mina, Luke pun akhirnya setuju untuk ikut bersama Naois. Sebelumnya, Luke sudah pernah bertemu dengan 6 iblis, mulai dari iblis orc hingga iblis naga tanah. Tetapi di antara para iblis itu, iblis ularlah yang mempunyai sifat yang paling berbeda. Selama ini, iblis ular telah menyamar sebagai manusia dan berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Meskipun dia adalah iblis yang mempunyai rencana rahasia untuk membangkitkan Raja Iblis, namun karena sifatnya yang menikmati budaya manusia, membuatnya bisa membentuk perjanjian dengan Luke. Awalnya, perjanjian berjalan dengan lancar, dan bahkan dengan informasi dari iblis ular itu, Luke bisa membuat persiapan dan mengalahkan iblis singa sebelumnya. Namun sayangnya, perjanjian itu nampaknya mulai retak, karena iblis ular tidak mau memberikan informasi mengenai iblis naga tanah. Sebelumnya, Luke berpikir bahwa Mina mungkin tidak mengetahui semua pergerakan iblis. Tetapi setelah kemunculan Naois di akhir pertempuran, hal itu membuktikan bahwa Mina mengetahui sesuatu sebelumnya. Jadi Luke merasa bahwa pergi ke tempat Mina saat ini adalah sesuatu yang buruk. Tetapi karena ada beberapa urusan yang hanya bisa dilakukan dengan cara berbicara langsung, Luke akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Naois. Dan untuk berjaga-jaga, Luke sudah menyiapkan sebuah rencana yang akan membuatnya lolos dari situasi buruk apapun. Saat di perjalanan, Luke sempat bertanya tentang mengapa Naois tidak menutup mata Luke, Tard, dan Claudia. Mengingat mereka saat ini sedang menuju ke tempat rahasia dari iblis ular. Yang mana hal itu dijawab oleh Naois bahwa hal itu tidak masalah karena Luke adalah teman baik dari Mina. Mendengar itu, Luke pun hanya tertawa dengan pahit dan berpikir meskipun Naois menutup matanya, hal itu masih akan menjadi sesuatu yang sia-sia karena Luke masih bisa menjelajahi daerah di sekitarnya menggunakan sihir angin. Dan lalu tanpa diduga, ular yang sedang mereka naiki ternyata bisa bergerak dengan cepat. Dan meskipun tidak secepat terbang, namun kecepatan ular ini setara dengan kereta peluru yang ada di Jepang, yaitu 300 km per jam. Dan dengan kecepatan ini, Luke dan yang lainnya saat ini sedang dibawa ke daerah hutan yang belum pernah dipetakan sebelumnya. Dan ternyata di dalam hutan itu ada sebuah area terbuka yang mana di atas tanahnya terdapat mansion besar dan megah milik Mina. Tidak hanya besar, namun mansion itu menggunakan desain terbaru yang sedang populer akhir-akhir ini. Yang mana saat melihatnya, Luke menjadi cukup terkejut karena ternyata seorang iblis bisa membangun mansion seperti ini di tempat yang sangat terpencil. Mengingat hal ini juga memerlukan jumlah uang yang cukuplah besar. Mendengar pendapat Luke, Naois selalu mengatakan bahwa apa yang dikatakan Luke mengenai desain mansion adalah benar. Dan juga mansion ini dibangun oleh salah satu bangsawan yang terpesona oleh Mina. Mendengar itu, Luke pun lalu paham bahwa nampaknya Mina sudah mencuci otak beberapa orang yang dibutuhkan untuk membangun mansion ini. Dan lalu setelah turun dari ular besar yang membawa mereka, Naois kemudian mulai memandu Luke, Tard, dan Claudia untuk masuk ke dalam mansion. Tidak hanya besar, ternyata mansion itu memiliki interior dengan gaya bangsawan yang memiliki banyak karya seni yang diatur dengan indah di sepanjang ruangan. Dan tidak hanya itu, terdapat banyak pelayan dan kesatria berseragam lengkap yang saat ini menyambut kedatangan Luke dan yang lainnya.
Luke tahu bahwa mereka semua adalah manusia ular. Tetapi setelah melihat bagaimana mereka bersikap, mereka terlihat seperti sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan pekerjaan mereka. Yang mana hal itu membuat Luke menjadi sangat curiga. Karena pada umumnya untuk memiliki kemampuan pelayan dan ksatria akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempelajarinya. Bahkan, jika seandainya ada manusia yang bersedia mengajari keterampilan itu, para iblis pasti memerlukan waktu untuk mempelajarinya juga. Yang mana, hal itu kemudian membuat Luke berpikir bahwa ada sesuatu di balik semua ini. Karena para iblis baru bisa muncul 1 tahun yang lalu. Dan mereka tidak mungkin bisa menguasai keterampilan manusia secepat ini. Dan lalu setelah beberapa saat, Luke dan yang lainnya akhirnya sudah memasuki ruangan di mana Mina berada. Daripada ruangan yang sebelumnya, ruangan ini memiliki kualitas dekorasi yang jauh lebih tinggi, yang mana terdapat banyak rak yang berisikan minuman beralkohol dengan kualitas yang sangat bagus. Kemudian, Mina yang berada di tengah ruangan mulai menyambut kedatangan Luke. Tetapi, Luke membalas sambutan itu dengan mengatakan bahwa Luke tidak menyukai pemandangan menjijikan yang baru saja dia lihat. Mendengar itu, Mina pun menjadi terkejut tentang bagaimana cara Luke bisa mengetahui rahasianya. Dan lalu, karena Tar dan Claudia tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Luke kemudian menjelaskan bahwa iblis ular yang menjadi pelayan dan ksatria di ruang sebelumnya awalnya adalah manusia, yang kemudian dirubah oleh Mina menjadi iblis manusia ular. Dan nampaknya dalam proses itu Mina mengambil alih ingatan dan pengalaman dari manusia sebelumnya. Jadi manusia ular buatannya bisa melakukan tugas pelayan dan ksatria dengan sangat baik. Bahkan kemampuan mereka akan mengalami peningkatan mengingat mereka sudah menjadi iblis. Mendengar itu, Tar dan Claudia kemudian melihat ke arah Mina dengan tatapan jijik. Melihat itu, Mina kemudian menyuruh Luke, Tar dan Claudia untuk berhenti menatapnya dengan tatapan jijik. Karena apa yang Mina lakukan terhadap bawahannya adalah sesuatu yang saling menguntungkan. Karena dengan cara itu, Mina akan mendapatkan pelayan setia. Sementara para manusia yang telah dijadikan iblis ular akan menjadi lebih kuat daripada manusia pada umumnya. Dan juga mereka akan mempunyai kelebihan, yaitu terbebas dari usia tua mereka. Meskipun begitu, Luke lalu mengatakan bahwa dikendalikan oleh iblis masihlah sebuah kerugian. Mendengar itu, Mina yang mulai kesal kemudian membalas ucapan Luke dengan memberitahukan salah satu kemampuannya, yang mana Mina bisa berubah sesuai dengan makhluk hidup yang telah dia makan. Seperti jika dia memakan kucing, maka dia akan bertelur dan terlahir kembali menjadi iblis ular kucing. Dan juga karena ingatan dan kemampuannya tidak hilang, maka Mina akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Mendengar itu, Luke lalu berpikir bahwa itu adalah kemampuan yang hebat dan mengerikan. Dan meskipun Mina sendiri mengatakan bahwa dia tidak sekuat dengan ras iblis lain, namun Luke yakin bahwa Mina akan menjadi suatu ancaman mengerikan jika dia sampai menjadi pemimpin pasukan iblis. Dan lalu setelah percakapan itu, mereka kemudian duduk dan mulai membahas inti dari maksud Mina mengundang mereka ke sini. Sejauh ini, Mina masih belum melakukan sesuatu yang mencurigakan, dan dia hanya menuangkan minuman kristal anggur langka yang merupakan salah satu anggur terbaik kepada mereka semua. Untuk berjaga-jaga, Luke menggunakan mata atau HD-nya untuk memeriksa apakah ada racun di dalam minuman itu atau tidak. Yang ternyata tidak ada racun di dalam minuman itu. Dan kemudian sesaat setelah meminum anggurnya, Luke kemudian langsung bertanya tentang apakah Mina masih bermaksud melanjutkan kerjasama di antara mereka atau tidak. Mengingat Mina sebelumnya sudah dengan sengaja tidak memberitahu Luke tentang informasi mengenai iblis naga tanah. Mina lalu menjawabnya bahwa dia melakukan itu karena dia juga membutuhkan satu buah kehidupan. Dan karena Luke selama ini selalu bisa berhasil membunuh iblis sebelum buah kehidupan tercipta, maka Mina kemudian memutuskan untuk tidak memberikan informasi kepada Luke supaya iblis naga tanah bisa menciptakan buah kehidupannya. Dan lalu Mina bermaksud akan mencuri buah itu dari iblis naga sesaat setelah buah itu tercipta. Namun, di luar dugaan Mina, ternyata Luke bisa datang tepat waktu untuk menghabisi iblis naga itu, meskipun Mina tidak memberikan informasi. Dan juga, kekuatan dan kemampuan Luke dalam melihat setiap detail informasi membuat Mina menjadi sangat terkejut. Karena Luke ternyata juga bisa tahu bahwa ada orang yang lemah di balik tubuh iblis naga tanah yang sebesar itu. Mendengar itu, Luke pun kemudian teringat sesuatu yang selama ini mengganjal pada dirinya.
Dan Luke lalu bertanya tentang apakah semua iblis bisa terus dibangkitkan. Mengingat meskipun di masa lalu setiap iblis selalu berhasil dibunuh oleh pahlawan, namun iblis yang sama akan selalu muncul kembali di setiap era yang berbeda. Yang mana pertanyaan itu lalu dijawab Mina bahwa kata dibangkitkan adalah sesuatu yang kurang tepat. Karena iblis itu sendiri sebenarnya tidak mati. Pahlawan atau Luke mungkin bisa membunuh iblis dengan menghancurkan inti iblis itu. Tetapi hal itu hanya akan membuat jiwa mereka tidak bisa tinggal di dunia ini dalam waktu tertentu saja. Dengan kata lain, jika sudah saatnya tiba, para iblis akan bisa datang kembali ke dunia ini. Selain pertanyaan itu, Luke juga penasaran tentang mengapa para iblis terus berulang kali kalah dari pahlawan, meskipun mereka sudah berkali-kali melawan pahlawan di berbagai era. Namun ternyata pertanyaan itu tidak dijawab oleh Mina, dan Mina hanya mengatakan bahwa Luke harus mencari jawaban itu sendiri, karena hal itu nantinya juga akan berkaitan dengan jiwa pahlawan. Dan lalu setelah itu Luke kemudian bertanya tentang apakah kerjasama mereka akan berhenti atau tetap dilanjutkan, karena Mina sudah melanggar perjanjian sebelumnya. Mendengar itu, Mina kemudian beralasan bahwa dia tidak memberikan informasi mengenai iblis tanah sebelumnya karena Mina ingin mendapatkan buah kehidupan. Dan jika diperbolehkan, Mina ingin Luke memberikan buah kehidupan yang saat ini sedang dia bawa. Dan jika Luke menolak untuk memberikannya, maka Mina akan membuat buah kehidupan itu sendiri. Karena Mina merasa bahwa dia tidak akan bisa mencuri buah kehidupan dari Luke. Mendengar itu, Luke kemudian berpikir bahwa Mina mungkin saja bisa membuat buah kehidupan sendiri, mengingat dia bisa mengendalikan orang-orang penting di kerajaan Alphan untuk menghalangi Luke ketika dia sedang membantai orang di tempat yang jauh dari jangkauan Luke. Jadi, dengan mempertimbangkan hal itu, Luke kemudian menawarkan untuk membuat perjanjian lagi, di mana Mina harus terus bersedia mengirimkan informasi tentang iblis kepada Luke. Dan Luke nantinya mungkin akan bersedia untuk memberikan buah kehidupannya jika sudah mengalahkan dua iblis yang tersisa. Mendengar perkataan itu, ekspresi Mina berubah menjadi gelap selama beberapa detik. Dan dia lalu mengatakan bahwa dia tidak mau menerima hukuman akibat melanggar perjanjian sebelumnya. Karena Mina berpikir bahwa Luke saat ini berada dalam posisi tidak bisa menawar, akibat Luke sekarang berada di sarang miliknya. Tidak hanya mansion Mina dipenuhi oleh iblis ular yang kuat, namun Luke berada dalam kondisi yang kurang maksimal untuk bertarung, akibat kelelahan dari pertempuran melawan iblis naga sebelumnya. Namun Luke dengan tajam menatap ke Mina dan mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang cukup bodoh untuk datang ke sarang iblis tanpa mempunyai suatu rencana. Jadi Luke menegaskan bahwa dia bukanlah orang yang disudutkan di sini. Yang mana dengan tekanan itu Mina kemudian mengerti dengan kondisinya dan dia akhirnya bersedia untuk menerima hukuman akibat melanggar perjanjian sebelumnya, yaitu dengan tidak memakan manusia lagi. Dan Mina juga akan mendukung Luke dalam hal politik juga. Kemudian setelah perjanjian baru dibuat, Luke, Tart, dan Claudia akhirnya pergi dari mansion Mina. Tetapi sebelum pergi, Mina memberikan dua nasihat kepada Luke. Pertama, Mina mengatakan bahwa buah kehidupan adalah makanan untuk Raja Iblis, yang mana memiliki kekuatan yang melampaui batas dari tubuh manusia. Dan Luke yang bukanlah seorang pahlawan tidak akan bisa menangani kekuatan itu. Dan yang kedua, Mina bertanya tentang apa yang Luke ingin lindungi, apakah itu dunia, kerajaan, atau kekasihnya. Karena jika Luke tidak bisa memutuskannya, maka Luke mungkin akan membuat kesalahan dalam mengambil keputusan di masa depan. Saran Mina mengenai buah kehidupan sangatlah wajar, karena Luke sendiri juga sudah melihat kengerian dari buah itu. Sementara untuk saran tentang apa yang ingin Luke lindungi, Luke sudah memutuskan itu jauh dari dulu. Dan Luke tidak akan goyah dengan keputusannya, karena semenjak Luke bereinkarnasi, Luke sudah memutuskan untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Dan Luke tidak akan pernah menjadi alat bagi orang lain lagi. Dan lalu setelah Luke, Tart, dan Claudia sudah berada di luar mansion, Mina menawari Luke untuk mengantarnya menggunakan ular raksasa sebelumnya. Namun Luke langsung menolaknya, karena hal itu nantinya malah akan menciptakan masalah yang cukup besar jika ada orang lain yang melihat Luke mengendarai ular raksasa. Dan juga karena Luke tidak bisa melakukan percakapan pribadi dengan Naois, Luke kemudian memutuskan untuk mengecek kondisinya di depan Mina dengan bertanya tentang untuk apa Naois berada di tempat ini.
Jika saja jawaban Nois adalah melayani Mina, maka Nois sudah dipastikan bukanlah Nois yang dulu, melainkan boneka milik Mina. Tetapi setelah mendengar pertanyaan Luke, ekspresi Nois berubah menjadi nampak lebih manusiawi. Dan Nois mengatakan bahwa dia berada di tempat Mina karena dia ingin menjadi lebih kuat. Mendengar itu, Luke kemudian tahu bahwa Nois masih baik-baik saja. Dan Luke masih bisa membiarkan Nois untuk tetap tinggal bersama Mina. Karena jika ternyata pikiran Nois sudah menjadi boneka milik Mina, Luke bertekad akan membawa Nois jauh dari Mina. Bahkan Luke tidak peduli jika hal itu akan membuatnya menjadi musuh Mina. Dan Luke akan secara paksa dan mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan Nois. Dan lalu setelah pertemuan itu benar-benar sudah selesai, Luke, Tart, dan Claudia kemudian terbang menuju ke kota terdekat dan menyewa sebuah penginapan terbaik yang berada di kota itu. Kota tempat singgah Luke saat ini bukanlah kota yang aman. Jadi Luke menyewa penginapan terbaik di kota karena dengan itu Luke nantinya akan mendapatkan keamanan dan juga kenyamanan. Lalu setelah masuk ke dalam kamarnya, Luke langsung berbaring di atas tempat tidur dan diikuti oleh Claudia setelahnya. Sementara Tart yang melihat itu kemudian mengatakan bahwa dia sangat jarang melihat Luke dan Claudia dalam kondisi acak-acakan seperti ini. Mendengar itu, Claudia lalu mengatakan bahwa di saat dia tinggal di keluarga Vicon, Claudia selalu berusaha untuk tidak menunjukkan celah sebagai seorang wanita bangsawan. Tetapi saat tinggal bersama dengan Luke akan sangat bodoh jika dia tetap melakukan hal itu. Sementara Luke lalu juga mengatakan bahwa rasa lelah pada tubuhnya mungkin sudah menghilang, tetapi tidak pada pikiran. Berkat skill rapid recovery, luka dan kelelahan tubuh bisa segera dipulihkan, namun tidak pada kelelahan pikiran. Dan nampaknya ini adalah kelemahan terbesar dari skill rapid recovery milik Luke. Dan lalu karena kelelahan akibat melawan iblis naga dan negosiasi dengan Mina itulah yang membuat Luke memutuskan untuk beristirahat di kota terdekat. Karena Luke tidak bisa mengambil resiko lebih besar jika mereka langsung pulang ke Tua HD. Setelah mengatakan itu, Luke lalu bertanya tentang kondisi Tart saat ini. Karena biasanya Tart akan memiliki masalah dengan nafsunya setelah menggunakan skill beastification-nya dalam waktu yang cukup lama. Tart lalu menjawab Luke bahwa dia saat ini bisa menahan nafsunya setelah terbiasa melakukan latihan sebelumnya. Meskipun hal itu tidak benar-benar bisa menahan nafsunya secara penuh. Dan lalu setelah beristirahat sebentar, mereka bertiga kemudian memutuskan untuk pergi makan bersama. Karena mereka perlu mengisi energi setelah melakukan pertempuran yang besar. Berbeda dengan makanan yang biasa mereka makan, makanan di kota ini tidaklah terlalu enak. Hal itu mungkin karena kota ini hanyalah kota biasa yang tidak memiliki tanah subur dan juga perdagangan yang maju. Yang mana hal itu membuat cita rasa makanan di kota ini tidak mengalami perkembangan secepat kota-kota lain. Menu yang dipesan Luke adalah babi goreng dengan saus asam manis yang mempunyai cita rasa yang cukup kuat. Meskipun menu makanan di Tua HD mungkin lebih enak, tetapi bagi Luke hal ini merupakan sebuah kesempatan untuk mencoba jenis makanan lain seperti yang saat ini. Kemudian setelah makan, Luke, Tart, dan Claudia akhirnya kembali ke penginapan lagi. Luke kali ini memesan 2 kamar, jadi dia bisa tidur terpisah dengan Tart dan Claudia. Tetapi di saat Luke sedang menulis surat laporan, Claudia datang ke kamarnya dengan memakai piyama yang memperlihatkan keindahan tubuhnya. Sebenarnya Luke saat ini tidak ingin menulis laporan tentang dia berhasil mengalahkan iblis lagi. Karena Luke merasa khawatir bahwa dia akan menjadi semakin menarik perhatian banyak orang dan juga mendapatkan promosi dari kerajaan. Menurut Luke, posisi Baron adalah posisi yang paling cocok dengannya saat ini. Karena dia hanya harus mengurus wilayahnya tanpa harus terlibat dalam situasi politik kerajaan. Tetapi jika Luke sampai naik pangkat, maka pekerjaan Luke akan semakin meningkat. Dan Luke juga akan dipaksa untuk terlibat dalam hal politik. Mendengar itu, Claudia juga setuju dengan pendapat Luke. Karena jika itu sampai terjadi, maka waktu yang akan dihabiskan Luke bersamanya akan semakin berkurang. Dan Claudia juga bisa tahu itu karena dia pernah merasakan menjadi putri dari seorang bangsawan dengan gelar Count. Namun dalam kondisi saat ini, Luke tidak mempunyai pilihan lain selain membuat laporan. Karena setiap kali Luke membunuh iblis, maka patung iblis yang berada di tanah suci pasti juga akan hancur. Yang mana hal itu membuat Luke tidak bisa menyembunyikan ini. Dan kemudian setelah Luke selesai menulis laporannya, Claudia tiba-tiba memeluk Luke dari belakang.
Tubuh Claudia kemudian mulai memanas, dan Luke yang merasakan itu lalu melempar Claudia ke atas kasurnya sambil bertanya apakah Claudia tidak mengalami kelelahan. Yang mana dijawab Claudia sambil mengulurkan tangannya bahwa dia tidak masalah. Mendengar itu, Luke pun tidak menahan dirinya lagi, dan ritual mantap-mantap akhirnya terjadi. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini, dan kelanjutannya akan bakalan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah berdonasi, dan semoga rezeki kalian terus bertambah. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan juga share video ini untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye. Dan jangan lupa untuk subscribe.